Film ini dimulai di kamar seorang gadis kecil. Dia ketakutan oleh suara dan kehadiran jahat yang muncul dari lemari pakaian. Sosok itu mendekatinya dan mengatakan bahwa itu adalah ayahnya. Saat dia mulai berteriak, kita mendengar suara hantaman dan melihat percikan darah di foto. Di rumah sebelah, Sadia Harper bersiap-siap untuk hari pertamanya kembali ke sekolah setelah kematian ibunya dalam kecelakaan mobil. Dia tinggal dengan adik perempuannya, Sawyer, dan ayah mereka yang juga seorang terapis, Will. Sadia mengenakan gaun lama yang dulu milik ibunya. Ketika dia sampai di sekolah, dia bertemu dengan temannya Bethany, bersama dengan beberapa gadis lain yang dipimpin oleh Natalie yang suka membuli dan menyebalkan. Setelah Natalie membuat nyinyiran pedas, Sadia membalasnya dengan mengatai dia kembali, yang kemudian menyebabkan Natalie mendorong Sadia dan malah menumpah minuman di gaunnya. Sadia menangis mengingat itu adalah gaun ibunya dan pulang ke rumah untuk berganti baju. Film berpindah ke Will yang dikunjungi oleh seorang pria bermasalah bernama Lester Billings yang memohon kepada Will untuk berbicara dengannya. Setelah sempat ragu, Will setuju dan mendengarkan cerita Lester. Ternyata Lester menceritakan tentang sosok monster yang telah menghabisi keluarganya dan memberikan Will sebuah gambar. Setelah melihat gambar itu, Will kemudian menelpon polisi karena mengira kalau Lester adalah orang sakit jiwa yang mungkin memiliki masalah dengan obat-obatan. Lalu Phil menyorot Sadia yang tiba di rumah dan memasukkan gaunnya ke mesin cuci sebelum mengganti pakaian baru. Lalu kemudian dia mendengar suara dan menemukan studio seni milik ibunya berantakan. Dan bersamaan dengan itu, Sadia juga menemukan tubuh Lester tergantung di pintu. Sawyer pulang tepat ketika dia melihat petugas medis membawa Lester keluar dari rumah. Setelah berbicara dengan polisi, Will mencoba berbicara dengan putrinya. Kemudian, Sawyer mencoba tidur tetapi ketakutan karena pintu lemari yang terbuka dengan keras. Ketika dia melihat di bawah tempat tidurnya, dia melihat sosok monster yang menggeram padanya, menyebabkannya jatuh dari tempat tidur dan menghantam bibirnya. Keluarga ini kemudian mengunjungi seorang terapis lain, Dr. Waller. Padahal bapaknya terapis, tapi dia gak bisa ngertiin anak sendiri dan butuh terapis lain biar anaknya bisa curhat dan gak kena mental akibat kejadian akhir-akhir ini. Mereka pun membahas kesedihan dan kesulitan mereka di sini. Setelah Sawyer menyebut apa yang dia lihat, Dr. Waller mencoba eksperimen di mana Sadia dan Sawyer berada dalam ruangan dengan lampu merah yang menyala dan mati. Di tengah-tengah sesuatu, Sawyer melihat monster itu lagi dan malah mengompol di celananya. Singkat cerita, pada malam hari, Sadia mendengarkan rekaman dari sesi terapi antara Will dan Lester kemarin, sementara Sawyer berjalan-jalan di lorong dengan lampu tidurnya. Sadia menemukan selembar kertas dari buku catatan di tempat sampah, dan ketika dia mencoba menggambar kembali goretan itu dengan pensil, dia melihat monster yang sama yang menghantui adiknya. Sedangkan Sawyer mendengar suara dan tidak sengaja menggelindingkan lampu tidurnya di lorong, di mana dia mendengar lampu itu diinjak-injak. Dia kemudian lari ke dapur dan menuduh Sadia mencoba menakutinya sampai dia menemukan gambar yang sedang dilihat Sadia. Ketika Sadia kembali ke sekolah, dia meminta Bethany untuk memberinya tumpangan ke rumah Lester tetangganya itu. Meskipun terlihat terbengkalai, dengan sampah di mana-mana, istri Lester, yang bernama Rita, masih tinggal di sana dalam keadaan kumuh dan menyalakan lilin di mana-mana. Dia berpikir Sadia datang untuk mengejek atau melukainya seperti semua orang lain, tetapi dia mencoba menanyakan kepada Rita tentang apa yang dilihat Lester dan anak perempuannya sebelum mereka meninggal. Rita mengatakan anak-anaknya menyebutnya Boogeyman, dan sosok itu hadir di kegelapan sambil menipu anak-anak dengan meniru suara orang lain. Lalu tiba-tiba saja, Rita menembakkan senapannya, dan membuat Sadia terkejut dan memaksa Sadia berlari kembali ke mobil Bethany. Rupanya di sini Rita seperti melihat sosok Boogeyman di kegelapan dan mencoba menyerangnya. Sadia kembali ke rumah dan kesal dengan Sawyer yang terus berbicara tentang Boogeyman. Dia menutup pintu dan mendengar ketukan. Tetapi ketika dia pergi untuk memarahi Sawyer lagi, tetapi ternyata ini semua hanya mimpi. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Sawyer berbicara padanya seolah-olah keduanya telah melihat hal yang sama. Will masuk membawa kotak milik mendiang istrinya untuk dibuang, yang tentu saja hal ini membuat Sadia kesal. Dia membawa kotak itu ke lantai bawah dan menemukan barang-barang lama lainnya, seperti korek api ibunya dan kamera video yang menampilkan cuplikan ketika dia masih bayi. Kemudian, Bethany menyarankan kepada Sadia untuk berkumpul bersama ala-ala girls night gitulah. Dia mengundang Bethany, plus Natalie dan dua gadis lainnya, Cassie dan Anne, ke rumahnya.
Mereka bosan setelah beberapa saat karena kehabisan ide dan aktivitas seru. Sampai Sadia menyebutkan kalau dia menemukan persediaan obat dari ibunya yang ternyata itu adalah nyimeng. Mereka menyimpang tetapi Sadia mulai batuk terlalu keras. Dia masuk ke kamar mandi dan melihat sesuatu dan menariknya keluar. Rupanya benda itu nampak seperti gigi. Natalia kemudian memiliki ide untuk mengerjai Sadia dengan menguncinya. Sadia yang merasa ketakutan sangat marah karena hal itu kepada Natalia. Sedangkan Sawyer yang sedang menonton sendirian, rupanya kini malah didatangi dan sosok tersebut malah menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Sadia dan Will membawa Sawyer ke rumah sakit, di mana Sadia bertekad untuk akhirnya mengakhiri sosok Bo Ogeman yang terus mengganggu keluarganya. Ditambah lagi, dia ternyata mendapatkan info dari Rita mengenai cara membasmi monster ini. Dia kembali ke rumah Rita, namun Rita menyerang Sawyer dan menggunakannya sebagai umpan untuk menarik Bo Ogeman keluar. Tidak butuh waktu lama, Bo Ogeman pun muncul dan melangkah melewati salah satu perangkap yang telah dipasang Rita. Dan sosok Bo Ogeman masih hidup dan menyerang Rita menjadi dua bagian. Sedangkan Sadia berhasil keluar dari rumah, tetapi di tengah jalan, dia mendapat kabar kalau Sawyer sudah pulang bersama dengan Will. Sadia kemudian berlari kembali ke rumah karena takut keluarganya akan diserang Bo Ogeman juga. Ternyata Sadia di sini berhasil bertemu dengan Sawyer. Karena rupanya Sawyer tahu kalau Bo Ogeman takut terhadap cahaya, Sawyer selamat karena memegang sinar lampu Natal. Mereka membawa lampu Natal ke ruang bawah tanah untuk mencoba menemukan Will ayah mereka. Ternyata Bo Ogeman menggantung Will di langit-langit, lalu menjatuhkannya. Sadia pun mencoba menyerang monster ini namun nampaknya kekuatan mereka tidak sebanding. Hampir saja Sadia kehilangan nyawanya. Namun di sini Will rupanya tidak tinggal diam melihat anaknya sedang diserang. Tidak sampai di situ aja tiba-tiba saja lampu Natal andalan mereka malah mati. Dan Bo Ogeman memanfaatkan hal ini untuk menyerang mereka. Saudara perempuan itu kemudian menggunakan semprotan rambut dengan korek api ibu mereka untuk membakar Bo Ogeman sampai semprotan habis. Sawyer kemudian membasahi Bo Ogeman dengan cairan korek api. Dan Sadia melemparkan korek api padanya. Menyalakan monster itu dan sayangnya mereka juga dengan terpaksa malah membakar seluruh rumah mereka beserta segala peninggalan ibu Sadia. Keluarga ini pun kembali ke Dr. Waller dan berharap dapat melanjutkan hidup lagi dari trauma mereka bersama-sama. Saat mereka mulai pergi, Sadia mendengar Dr. Waller memanggilnya untuk kembali masuk, tetapi dia tidak ada di kantornya. Sadia kemudian mendengar pintu lemari terbuka dan mulai mendekatinya dengan hati-hati. Dan akhirnya ia ditegur oleh Dr. Waller. Dan film pun berakhir.